Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa sallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Pusdai, jamaah salat zuhur yang saya banggakan. Alhamdulillah, ini hari pertama kita berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa di hari pertama menjadi spirit untuk terus meningkatkan kualitas puasa kita ke depan. Bapak Ibu semuanya, kalau kita ditanya apakah mau masuk surga, pasti setiap insan beriman, setiap muslim menjawab mau. Kita ingin, kita berharap, kita bercita-cita untuk menjadi ahli surga dan ingin masuk surga. Tapi ada yang lebih istimewa. Ini mah tidak harus dicita-citakan, walaupun tidak berharap, tapi surga menginginkan. Dalam salah satu hadis, baginda Rasulullah SAW bersabda, arba'atun mushtaqatun al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar, bahwa surga itu sangat merindukan 4 golongan. Jadi yang 4 golongan itu siapapun dia sangat dirindukan oleh surga, walaupun dia tidak mengharapkan surga, tidak punya cita-cita untuk masuk surga, tapi surga mengharapkan yang 4 golongan itu. Siapa yang 4? Pertama, talil Quran dalam hadis tersebut. Yang pertama adalah orang yang gemar membaca Al-Quran. Nah, di bulan Ramadan, jika puasa kita ingin berkualitas, lengkapi dengan kegemaran membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Dan orang yang senang membaca Al-Quran itu orang yang dirindukan oleh surga. Surga sangat ingin diduduki, dimasuki oleh insan yang gemar membaca Al-Quran. Dan dari membaca harus mendorong untuk mendalami, memahami kandungan Al-Quran. Ketika sudah memahami kandungan Al-Quran, pasti dia akan terdorong untuk bisa mengamalkan. Bagaimana dia bisa mengamalkan Al-Quran kalau tidak bisa paham kandungannya, dan bagaimana memahami kandungan kalau tidak membaca, mengkaji Al-Quran. Maka inti dari membaca Al-Quran adalah orang yang mau mengamalkan Al-Quran, talil Quran. Dalam hadis lain baginda Rasul mengatakan, innalladzi laisa fi jawfihi syai'un fil Quran kal baitil haram. Orang yang di mulutnya tidak ada setetik Al-Quran, dia akan seperti bangunan yang roboh. Bukan tidak pernah baca Quran, dia Al-Quran dibaca, tidak ada setik Al-Quran. Maksudnya apa? Tidak ada amalan Quran dalam hidupnya, tidak ada amalia Al-Quran, tidak ada akhlak Al-Quran. Maka akan seperti bangunan yang roboh. Bukan tubuhnya yang hancur, yang rusak, bukan, tapi akhlaknya, moralnya akan bejat, akan rusak ketika Quran tidak ada dalam hidupnya. Mungkin tubuhnya sehat, jag-jag, goringkas, tenaga bedas, panona awas, buringas, tulang besi, urat, kawat, benget, asbes. Mungkin fisiknya hebat, tapi yang rusak adalah moralnya, hancur akhlaknya ketika Quran tidak ada. Dan itu mulai kita rasakan dan kita perhatikan saat ini. Ini yang diingatkan oleh baginda Rasulullah, sayati ala ummati zamanun la yabqa minal Islam illa ismuhu wala minal Quran illa rasmuh. Akan datang satu zaman ketika itu, kata Rasulullah, apa? Islam tinggal nama saja Islam itu, tapi tidak ada akhlak Islamnya. Dan Quran hanya tinggal tulisan, tapi tidak ada orang yang mengamalkannya. Makanya di bulan Ramadan, yuk tingkatkan semangat membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, sehingga kita bisa menjadi pengamal Al-Quran. Yang kedua, yang dirindukan oleh surga untuk bisa masuk,
Siapa? Hafizil lisan, orang yang membaca, yang menjaga lisannya, menjaga bahasanya, menjaga ceritanya, menjaga narasinya. Jadi kata-kata yang keluar dari mulutnya itu tidak menyinggung, tidak menyakiti, dan selalu membuat orang nyaman. Maka Bapak Ibu, Rasulullah dimanapun beliau hinggap, kemanapun berangkat, dimanapun dia ngobrol, itu orang merasa betah, nyaman, kangen. Mengapa? Karena kata-kata dan akhlaknya itu sangat menenteramkan orang. Itu baginda Rasul. Kalau Rasul datang ke satu lingkungan, satu kumpulan, itu semuanya orang langsung sumringah. Ya Rasul, aduh kangen ya, kita 2 tahun merasa nggak ketemu, padahal baru 2 hari, karena merasa kangen. Kan kadang kalau orang yang tidak disenangi ketika ada kumpulan, datang dia langsung bertebaran. Waduh, si goblok datang, buria. Kenapa? Mungkin akhlaknya yang tidak disenangi. Jadi santun itu adalah akhlak Rasulullah dan akhlak yang sangat dirindukan oleh surga. Jaga lisan, menjaga lisan dari segala kata-kata yang buruk, yang tidak menyenangkan. Maka kata Rasulullah, kul khairan aw liyasmut, berkata yang baik. Jika tidak bisa berkata baik, diam. Diam itu menjadi satu kualitas buat diri kita ketika kita menghindari kata-kata yang buruk. Yang ketiga, wa'at imut to'am, yang dirindukan surga orang yang gemar memberi makan, menyantuni orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang tidak mampu. Maka Bapak Gubernur kita, Bapak KDM, Bapak Aing, beliau senang mendatangi orang-orang yang membutuhkan, menolong orang-orang yang repot, orang-orang yang jompo, fakir miskin, anak yatim. Beliau bantu, beliau angkat derajatnya. Dan itu salah satu contoh insan yang bisa dirindukan oleh surga, senang memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, baik melalui harta, ilmu, tenaga, pikiran. Itu sama wa'imut ta'am. Dan terakhir adalah wasaimi fi syahri Ramadan. Yang dirindukan surga adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan, bisa sempurna melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Dan supaya puasa kita berkualitas, supaya puasa kita sempurna, maka jangan hanya menahan lapar dan haus, karena itu tidak akan menjadikan insan yang dirindukan surga. Puasa kita yang akan dirindukan surga, puasa yang berkualitas, bukan hanya lapar dan haus yang kita jaga. Jaga lisan dari kata-kata kotor, jaga mata dari pandangan yang tidak halal, jaga tangan dari menyakiti orang, jaga langkah kaki jangan sampai ke tempat maksiat. Itulah puasa yang berkualitas yang bisa mengantarkan dia dirindukan oleh surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.